Keserakahan membuat suami dan mertua merancang kejahatan sempurna untuk menyingkirkanku. Tetapi mereka lupa bahwa kejujuran dan kecerdasan seorang istri yang diremehkan akan selalu menjadi balas dendam terindah yang menenggelamkan semua rahasia gelap mereka. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Malam itu, suasana meja makan terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal masakan Narti, asisten rumah tangga kepercayaanku, selalu panas dan lezat. Aku, Maya, sudah 25 tahun menjadi istri dari Rizky, dan 25 tahun itu pula aku harus duduk di meja makan yang sama dengan Nyonya Ratna, ibu mertuaku. Jujur saja, setelah seperempat abad, aku masih belum tahu cara membaca raut wajah Nyonya Ratna, kecuali satu, raut wajah meremehkan. Aku memotong daging rendang dengan hati-hati, mencoba tidak membuat suara denting piring yang bisa memicu kuliah umum dari ibu mertua. Nyonya Ratna adalah tipe mertua yang anggun, berpendidikan tinggi, dan sangat perfeksionis. Kalau orang lain memanggilnya anggun, aku lebih suka memanggilnya anggun dalam diam, karena semua kritik pedasnya selalu disampaikan dengan senyum tipis dan suara pelan yang justru menusuk sampai ke ulu hati. Rizky, suamiku, duduk di sampingku, sibuk dengan ponselnya. Pola yang sama setiap malam. Rizky, ponselmu ditaruh. Tidak sopan di meja makan. Tegur Nyonya Ratna. Suaranya halus tapi mengandung listrik ribuan volt. Rizky langsung meletakkan ponselnya, menatap ibunya dengan tatapan maaf aku ibu hanya sedikit sibuk. Matanya kemudian beralih sekilas ke arahku. Secepat kilat. Tatapan itu aneh. Ada kombinasi rasa bersalah dan ketidaksabaran? Aku mengabaikannya. Mungkin dia hanya lelah. Pekerjaan sebagai direktur utama perusahaan memang bisa menguras jiwa, apalagi dengan urusan kantor yang belakangan ini ku tahu sedang kusut. Kalau dia tahu siapa pemilik sah perusahaan itu, mungkin dia tidak akan sekusut itu, batinku geli. Maya, bagaimana bisnismu? Tanya Nyonya Ratna tiba-tiba. Jeda yang kuanggap sebagai jeda humor bagiku. Ini adalah bagian favoritku di setiap sesi makan malam. Nyonya Ratna selalu menganggap bisnisku, toko kerajinan tangan dan butik kecil-kecilan, sebagai hobi lucu-lucuan seorang istri yang bosan. Dia tidak pernah tahu kalau butik itu hanyalah kedokku, dan bisnis kerajinan tangan yang sebenarnya adalah bisnis yang jauh lebih besar dan kompleks. Aku tersenyum manis, senyum yang sudah teruji 25 tahun. Baik, Bu, kemarin lusa laku banyak. Laris manis. Lumayan untuk uang jajan, Bu. Kan, kalau terlalu mengandalkan Rizky, kasihan dia. Bebannya berat. Rizky tersedak kuah sup saat aku mengucapkan kalimat terakhir itu. Aku segera menyodorkan segelas air. Hati-hati, sayang. Jangan terlalu buru-buru menelan sesuatu. Bisa bahaya, kataku dengan nada penuh perhatian. Tapi di balik itu, aku menikmati sedikit drama kecil di meja. Nyonya Ratna hanya tersenyum tipis. Tapi tatapannya kali ini berbeda. Tatapan Nyonya Ratna berubah. Itu bukan lagi tatapan meremehkan, melainkan tatapan yang sangat spesifik. Seolah-olah dia sedang melihat perabot yang sebentar lagi akan dibuang. Tatapan itu bertahan agak lama, mengamatiku dari ujung rambut sampai ujung kaki, berhenti di gelas minumanku yang penuh. Ada kilatan kepuasan, atau lebih tepatnya, antisipasi, di matanya. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa-apaan ini? Biasanya, aku hanya akan berpikir, ibu cuma sedang lelah. Tapi malam ini, aku tidak bisa. Aku terlalu sensitif terhadap bahasa tubuh. Suamiku tampak terlalu gugup. Mertuaku terlalu puas. Udara di sekitar kami terasa berat dan beracun. Seolah ada bom waktu di bawah meja. Aku memutuskan untuk mengubah fokus. Mengalihkan pembicaraan dari diriku adalah cara terbaik untuk membongkar kebekuan yang mencurigakan ini. Rizky, bagaimana proyek di Singapura? Kudengar ada sedikit masalah di bagian pengadaan barang. Apa sudah beres? Rizky mengangkat bahu terlalu santai. Sudah beres. Mei, jangan khawatirkan urusan kantor. Itu urusan bapak-bapak, bukan urusanmu. Sudah, makan saja yang enak. Loh, kenapa aku tidak boleh khawatir? Kan aku ini istrimu. Bukankah kita berbagi suka dan duka?
Tanyaku, menekankan kata, berbagi. Nyonya Ratna kembali menyela. Maya, Rizky sudah bilang jangan khawatir. Biarkan suamimu fokus pada pekerjaannya. Kau hanya perlu mengurus rumah dan dirimu sendiri agar tetap cantik. Aku mendengus pelan dalam hati. Tentu, hanya mengurus rumah. Padahal, urusanku di luar rumah jauh lebih besar daripada masalah proyek fiktif di kantor Rizky. Aku melirik gelas minumanku lagi. Gelas itu berisi air putih biasa. Tidak ada yang aneh. Mungkin aku terlalu banyak membaca novel detektif. Oh, iya. Soal rumah, kataku, berusaha melawak untuk meredakan ketegangan yang hanya kurasakan. Aku tadi menemukan cicak di kamar mandi. Bu, gedenya seukuran jempol kaki bapak. Aku kan paling tidak tahan dengan cicak. Kayaknya aku harus memanggil pawang deh. Bu. Mertuaku hanya mendesah tipis. Maya, kau ini selalu berlebihan. Ya, aku tahu. Itu memang keahlianku. Tapi, saat aku sibuk melawak, mataku tidak lepas dari suamiku. Dia memaksakan senyum, dan aku melihat tangannya di bawah meja gemetar sedikit. Jelas sekali dia sedang menahan sesuatu. Saat aku hendak meraih gelas air putih itu, berniat untuk menghabisinya karena tenggorokanku kering, sebuah gerakan cepat dan bisikan tak terduga menghentikanku. Narti, asisten rumah tangga kami, yang saat itu berpura-pura membereskan piring kotor di dekatku, membungkuk sangat cepat. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat pucat. Awas, ibu meneteskan sesuatu ke minuman. Bisiknya, suaranya nyaris hilang ditelan keheningan tegang. Narti langsung menegakkan badan dan berjalan pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Jantungku langsung mencelos ke perut. Dingin, nyeri, dan panik. Aku merasa semua darah di tubuhku berhenti mengalir. Tetesan, aku segera teringat tatapan aneh Nyonya Ratna dan kegugupan Rizky. Ini bukan lagi fiksi murahan. Ini nyata. Pikiranku langsung bekerja super cepat. Aku harus bertindak tanpa dicurigai. Aku memegang kepalaku, berpura-pura pusing. Aduh, kepalaku mendadak sakit sekali. Rizky, mungkin aku butuh istirahat. Sakit? Ya sudah, cepat ke kamar. Seru Rizky. Nadanya terlalu cepat dan terkesan lega. Nyonya Ratna mengangguk setuju. Ya, pergilah. Nanti aku yang bereskan meja. Tapi aku belum selesai minum, Bu, kataku, menunjuk gelas air putih itu. Ini adalah ujian. Jika mereka memaksa, berarti mereka ingin aku meminumnya. Tidak apa-apa, sayang. Nanti minum lagi di kamar. Ayo, aku antar, kata Rizky, berusaha menarik tanganku. Tidak usah. Aku tidak apa-apa, tolakku, menarik tanganku kembali. Aku berdiri, mengambil gelas itu, dan sengaja menyenggol tepi meja. Bruak, gelas itu jatuh. Airnya tumpah ke lantai marmer yang berkilauan. Aduh, astaga, aku ceroboh sekali. Kataku dengan ekspresi menyesal yang dibuat-buat. Air tumpah bercampur dengan remah-remah makanan. Rizky dan Nyonya Ratna tertegun. Nyonya Ratna mendesis kesal, entah karena gelasnya pecah atau karena, rencana, di dalam gelas itu ikut tumpah. Dasar ceroboh, gerutu Nyonya Ratna. Tapi dia langsung memanggil Narti untuk membersihkannya. Aku menatap Rizky. Wajahnya tidak lagi gugup, tapi marah. Matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam, seperti seorang anak yang mainannya dirampas. Aku berhasil lolos, untuk saat ini. Sebelum berbalik menuju kamar, aku sempat menatap mertua dan suamiku bergantian, mematrikan ekspresi marah dan cemas mereka dalam ingatanku. Aku tahu, sejak saat itu, permainan telah dimulai. Dan yang jelas, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Aku menutup pintu kamar dengan sangat pelan, seolah pintu itu terbuat dari kaca tipis yang bisa pecah oleh suara sedikit pun. Sejurus kemudian, aku menyandarkan punggung ke pintu, berusaha mengatur napas yang rasanya tercekat di tenggorokan. Rasa pusing yang kusebutkan tadi memang benar-benar kurasakan, bukan karena akting, tapi karena terkejut. Narti berbisik. Awas, ibu meneteskan sesuatu ke minuman. Bisikan itu terus berputar-putar di kepalaku, seperti kaset rusak yang memutar ulang adegan paling mengerikan. Aku berjalan ke jendela, menyingkap sedikit tirai tebal. Dari sini, aku bisa melihat cahaya remang-remang di ruang makan. Mungkin mereka sedang pura-pura melanjutkan makan,
Padahal yang terjadi di sana jelas bukan tentang makanan lagi. Meracuni istri sendiri. Ya Tuhan, Rizky, suami yang kunikahi 25 tahun lalu, yang tidur di sampingku setiap malam, tega melakukan itu? Rasanya sungguh menggelikan. Lebih menggelikan daripada mendengar lelucon garing dari seorang politisi. Aku bahkan harus menahan diri untuk tidak tertawa pahit. Apa dia pikir aku ini istri bodoh yang hanya tahu menghabiskan uang dan arisan? Aku berjalan ke meja rias. Wajahku yang tadinya terlihat panik di depan mereka kini berubah menjadi seringai dingin. Selama ini, aku memainkan peran sebagai Maya yang manja dan cuma tahu dandan. Peran itu sungguh melelahkan, tapi sangat efektif. Rizky dan Nyonya Ratna tidak pernah mencurigaiku sedikitpun. Mereka menganggapku sebatas istri cantik, yang tidak pernah mengerti apa-apa tentang bisnis dan uang, apalagi tentang menjadi pemilik perusahaan tempat mereka mencari nafkah. Coba pikir, meracuniku demi warisan? Warisan apa yang mereka harapkan dari seorang istri yang cuma punya butik kecil ini? Mereka tidak tahu bahwa aset yang mereka incar di perusahaan itu sebenarnya milikku juga. Tepatnya, semua aset perusahaan itu adalah milikku. Mereka bahkan mau menukar nyawaku dengan uang 1 miliar rupiah yang mereka curi. Padahal angka itu bagiku hanyalah uang saku belanja bulanan yang tidak seberapa. Dasar perhitungan yang sangat buruk. Aku mengeluarkan ponsel rahasiaku dari laci. Ponsel yang tidak pernah disentuh Rizky. Ponsel ini berisi kontak-kontak yang sangat penting. Pengacaraku, kepala keamanan perusahaan, dan tentu saja, Narti. Aku harus segera menghubungi Narti, asisten rumah tangga yang telah menyelamatkan nyawaku, tanpa membuat jejak. Narti sudah lama menjadi mata-mata tak resmiku di rumah ini. Dia bukan hanya pekerja, dia adalah sahabat yang tahu segalanya tentang intrik keluarga ini, minus rahasia besar tentang kepemilikan perusahaan, tentu saja. Aku selalu memberinya gaji yang sangat layak dan memastikan dia dan keluarganya terjamin. Itu investasi terbaikku, pikirku. Kesetiaan tidak bisa dibeli dengan janji-janji palsu, tapi dengan perlakuan yang manusiawi. Aku mengiriminya pesan singkat yang sudah terenkripsi, hanya terdiri dari 2 kata. Kopi, jam 1. Kopi, jam 1 pagi, di gudang belakang. Itu kode kami untuk bertemu rahasia. Jauh dari pantauan Rizky dan mertua yang bisa saja memasang alat penyadap di dalam kamar. Ya, aku tahu Nyonya Ratna bisa separanoid itu. Sambil menunggu pukul 1 pagi, aku mulai memikirkan langkah selanjutnya. Rencana mereka pasti lebih besar daripada sekadar tetesan di minuman. Meracuni adalah cara terdesak. Pasti ada pemicu besar yang membuat Rizky dan gundiknya, Luna, mengambil risiko sefrontal ini. Dan pemicu itu pasti terkait dengan uang 1 miliar rupiah yang mereka curi. Aku mengambil buku jurnal di rak. Isinya tentang kebun bunga, resep kue, dan hal-hal remeh-temeh lainnya. Ini adalah buku jurnal palsu yang sengaja kutinggalkan di tempat terbuka. Kemudian aku mengambil buku jurnal asli yang tersimpan di brankas tersembunyi. Brankas itu berada di balik lukisan pemandangan sawah yang kata Nyonya Ratna sangat norak. Itu humor kecilku. Benda yang paling diremehkan, seringkali menyimpan rahasia paling berharga. Aku membuka brankas, mengeluarkan jurnal, dan mulai menuliskan semua pengamatanku malam ini. Rizky tidak hanya ingin menyingkirkanku karena berselingkuh. Itu terlalu klise, terlalu murahan. Pengkhianatan selalu tentang uang. Dan pengkhianatan ini melibatkan uang perusahaan. 1 miliar rupiah. Aku ingat laporan dari auditor pribadiku seminggu lalu. Ada dana yang dicuri, tapi belum teridentifikasi pelakunya. Oh, Rizky, gumamku sambil mencoret-coret catatan di jurnal. Kau benar-benar tidak tahu siapa yang kau hadapi. Aku adalah orang yang mendirikan perusahaan itu dengan keringat dan air mata. Jauh sebelum Rizky muncul dan kuposisikan sebagai CEO, hanya untuk memberinya status. Dia pikir dia adalah nahoda. Padahal dia hanya boneka yang kuberi jabatan tinggi. Sambil menunggu waktu, aku menyempatkan diri mengecek laporan keuangan perusahaan yang terkirim ke alamat surel rahasiaku. Ya, transfer itu jelas sekali. Transfer sebesar 1 miliar rupiah dari rekening proyek fiktif ke rekening pribadi Rizky, kemudian sebagian besar dipecah ke beberapa rekening lain, termasuk salah satu rekening atas nama Luna Sinta. Luna Sinta, asisten kantor Rizky. Si Gundi. Aku melihat fotonya dari data pegawai. Muda, cantik, dan tampak ambisius. Aku dulu juga cantik dan ambisius.
Nak, tapi aku tidak pernah serapuh kamu, batinku. Usia tidak selalu tentang kerutan di wajah, tapi tentang kerutan di otak. Luna mungkin pintar merayu, tapi dia bodoh dalam berhitung. 1 jam menjelang tengah malam, ketegangan fisik dan mental membuatku harus mencari hiburan. Aku mengeluarkan sebungkus keripik kentang rasa balado dari tempat persembunyianku di balik tumpukan kain sulam. Sambil mengunyah renyah, aku mengecek perkembangan kasus korupsi di berita. Ya, begitulah caraku menjernihkan pikiran, melihat masalah orang lain yang lebih besar. Tiba-tiba, ada bunyi ketukan pelan yang sangat hati-hati di jendela kamar. Aku segera mematikan ponsel dan menyembunyikan keripik kentang. Ternyata itu Narti. Dia tidak sabar menunggu pukul 1. "Ibu, saya takut," bisiknya. Wajahnya hampir menempel di jendela. Aku segera membukakan pintu. Narti masuk dengan langkah gemetar. "Tenang, Narti. Aku tidak apa-apa. Kau sudah menyelamatkan nyawaku," kataku, memegang tangannya yang dingin. "Sekarang ceritakan semuanya. Apa yang kau dengar?" Narti menelan ludah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Mereka tidak tahu saya sedang membersihkan ruangan sebelah. "Bu," Nyonya Ratna bilang, "cepat bereskan si Maya itu sebelum dia tahu tentang uang yang hilang." Lalu Tuan Rizky bilang, "Aku sudah menyiapkan bagian di minuman itu. Besok pagi semua beres, dan kita bisa bebas dengan Luna." Mendengar nama Luna, aku mengangguk perlahan. Jadi, bukan hanya uang, tapi juga cinta terlarang. Dan minuman itu, di mana kau melihatnya diteteskan? "Di meja makan, Bu." Tuan Rizky. Dia menyuruh saya keluar sebentar. Lalu saya intip dari dapur. Dia meneteskan cairan dari botol kecil ke gelas ibu, persis sebelum ibu datang. Jelas Narti, gemetar. Aku memejamkan mata sejenak, menenangkan diri. Sudah kuduga. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah gabungan kejahatan. Penggelapan uang perusahaan, perselingkuhan, dan percobaan pembunuhan terencana. "Narti, kau adalah pahlawanku," kataku, memberikan senyum tulus. "Mulai sekarang, ikuti instruksiku. Kau aman bersamaku." "Tapi Tuan Rizky, dia akan tahu," bisik Narti. Matanya melirik ke pintu. "Tidak akan," jawabku dengan keyakinan penuh. "Karena besok pagi, kita akan memainkan drama baru. Drama yang akan membuat Rizky dan Nyonya Ratna benar-benar mengira bahwa mereka telah berhasil menyingkirkanku. Aku tahu, Rizky sedang menunggu kabar kematianku besok pagi. Dia pasti sedang merencanakan bagaimana menyusun skenario serangan jantung mendadak di usia 50 tahun. Aku harus memberinya panggung. Aku harus memberinya ilusi kemenangan. Dan yang paling penting, aku harus bersiap untuk pengumuman kejutan di acara perusahaan minggu depan. Pagi hari terasa seperti panggung teater, dan aku, Maya, adalah aktris utama yang harus berakting sekarat. Setelah Narti kembali ke kamarnya dengan instruksi yang jelas, aku segera membersihkan diri. Ini adalah hari di mana aku harus menghilang dari peredaran, setidaknya di mata Rizky dan Nyonya Ratna. Aku tahu, Rizky akan bertindak seperti suami yang berduka, padahal di dalam hatinya dia sedang bersorak. Dia pasti sudah menyiapkan pidato kematian yang penuh kepalsuan, memuji-muji almarhum istrinya yang mandiri dan penyayang, sambil diam-diam membagi aset. Aku tidak boleh memberinya kepuasan itu, setidaknya belum. Sesuai instruksiku, Narti mulai menyebarkan berita buruk pagi-pagi sekali. Dia sengaja berteriak panik di depan kamar Rizky, mengatakan bahwa aku tidak bisa dibangunkan dan tubuhku terasa dingin. Aku bisa mendengar suara ribut di luar. Nyonya Ratna pasti sedang menahan senyum puas di balik kerudungnya. "Kenapa kau berteriak? Cepat panggil dokter pribadi," teriak Rizky. Suaranya terdengar panik. Panik yang terlalu berlebihan untuk seseorang yang baru saja meracuni istrinya. Aku tahu dia sedang berakting di depan Narti. Pilihan untuk menggunakan dokter pribadi mereka adalah sebuah kesalahan yang sengaja aku biarkan. Dokter keluarga kami adalah rekan lama Rizky, yang pasti akan mudah disuap atau ditekan. Aku ingin melihat seberapa jauh Rizky akan bertindak untuk memalsukan hasil pemeriksaan. Dokter datang. Dia memeriksaku. Aku berpura-pura pingsan total dengan denyut nadi yang sangat lemah. Aku sudah berlatih teknik pernapasan dan detak jantung yang sangat lambat ini sejak lama, hanya sebagai bekal jika aku perlu lari dari situasi darurat.
Ternyata gunanya untuk menghadapi suami sendiri. Gumamku sinis dalam hati. Maaf, Pak Rizky. Sepertinya Bu Maya mengalami syok berat. Detak jantungnya sangat lemah, dan kondisinya kritis. Kata dokter itu, suaranya terdengar profesional. Aku mendengar Rizky mendesah lega, kemudian bertanya, apakah dia akan selamat? Kita bawa ke rumah sakit. Tapi, saya tidak bisa menjamin, Pak. Jawab dokter itu, dengan nada yang penuh drama. Aku hampir tertawa. Rumah sakit yang mana? Rumah sakit swasta yang juga milik salah satu investasiku? Aku pastikan itu tidak akan terjadi. Aku membuka mataku sedikit, memberikan kode kepada Narti yang berdiri di dekatku. Narti mengerti. Tuan, jangan ke rumah sakit. Ibu Maya pernah berpesan, kalau terjadi apa-apa, ibu ingin dirawat di rumah saja. Ibu tidak suka bau rumah sakit. Sebuah alasan klise, tapi cukup kuat untuk menghentikan Rizky yang pasti takut jika keracunan ini terbongkar di rumah sakit umum. Rizky akhirnya setuju, mungkin karena lebih mudah mengendalikan situasi di rumah. Setelah semua orang pergi, termasuk dokter yang menjanjikan akan kembali membawa obat penenang, aku segera bangkit dari tempat tidur. Misi utama hari ini, mengumpulkan bukti fisik dari Rizky dan Luna. Aku memulai dari kamar Rizky, yang selama ini selalu ia kunci rapat-rapat. Aku tahu, Rizky punya kunci rahasia yang ia sembunyikan di balik jam dinding di perpustakaan. Aku mengambil kunci itu dengan mudah. Dia selalu terlalu percaya diri untuk mengganti tempat persembunyiannya. Begitu masuk kamar Rizky, aroma parfum Luna langsung menusuk hidungku. Bau yang manis dan murahan, jauh berbeda dari parfum mahalku. Itu memberiku rasa jijik, bukan patah hati. Aku tidak punya waktu untuk drama air mata. Aku langsung menuju laci mejanya. Aku mencari bukti perselingkuhan dan dokumen penggelapan dana. Aku menemukan tumpukan nota dan faktur fiktif perusahaan. Ternyata, 1 miliar rupiah itu dicuri melalui skema pembayaran ganda untuk vendor fiktif. Luna yang membuat faktur, dan Rizky yang menyetujuinya. Sebuah kolaborasi yang sangat kriminal. Kemudian, aku menemukan tumpukan surat cinta dan foto-foto mesra mereka. Di salah satu foto, Luna memegang cek besar bertuliskan angka 0 yang banyak sekali, sambil memamerkan cincin berlian baru. Cincin itu pasti dari uang perusahaan juga, pikirku. Aku memotret semua dokumen dan foto dengan kamera tersembunyiku. Di sela-sela foto, aku menemukan sebuah surat tulisan tangan dari Luna untuk Rizky. Isinya membuatku menahan napas. Luna mendesak Rizky agar segera menyelesaikan urusan denganku agar mereka bisa hidup bebas dan menggunakan uang itu untuk memulai hidup baru di luar negeri. Dan di bagian bawah surat, Luna menulis, "Jangan lupa botol kecil itu. Sudah saya kasih yang paling cepat bereaksi." Botol kecil. Itu adalah petunjuk terpenting. Aku mencari di kamar Rizky, tetapi tidak menemukannya. Mungkin dia menyembunyikannya di kantor atau sudah membuangnya. Sambil merapikan kembali laci agar Rizky tidak curiga, aku menemukan sesuatu yang lucu, sebuah celana dalam wanita. Ukurannya kecil, warna merah muda menyala, dan terlihat norak. Aku mengangkatnya dengan ujung pensil, lalu aku memotretnya di dekat jam tangan mewah milik Rizky. Ini akan jadi bumbu yang menarik untuk acara perusahaan. Humor kecil di tengah kejahatan besar, pikirku sambil tersenyum jahil. Setelah selesai di kamar Rizky, aku meluncur ke ruang kerja Nyonya Ratna. Ibu mertuaku ini pasti terlibat karena dialah yang mendesak Rizky untuk menikah dengan wanita kaya sejak awal. Nyonya Ratna bukan tipe yang mau kotor, tapi dia pasti tahu dan mendukung kejahatan ini. Aku mencari buku hariannya, dan benar saja, di bawah tumpukan majalah mode, aku menemukannya. Isinya adalah keluh kesah tentang kebangkrutan masa tuanya, dan beberapa baris kalimat yang membuatku mengerti. Aku harus memastikan Rizky mendapatkan semua aset dari Maya sebelum dia tahu siapa pemilik asli perusahaan itu. Jika Maya mati, Rizky akan mewarisi semua hartanya, termasuk warisan dari ayah Maya. Ah, ternyata mereka masih mengejar warisan almarhum ayahku yang memang belum pernah kusentuh. Mereka bodoh. Mereka mengira kepemilikan saham mayoritas perusahaanku ini adalah warisan ayahku. Padahal, aku membelinya sendiri dengan uang hasil investasiku. Aku segera meninggalkan kamar Rizky dan Nyonya Ratna, kembali ke kamarku sebelum ada yang curiga. Aku kembali berbaring di tempat tidur, mengatur napasku agar terdengar berat dan lemah. Sekarang,
Yang kutunggu adalah kedatangan Rizky dan mertua untuk menengok dan memastikan kondisiku. Benar saja, tak lama kemudian, mereka masuk. Rizky tampak tegang. Nyonya Ratna tampak tenang. Tapi ada senyum kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Bagaimana, Rizky? Kondisinya? Tanya Nyonya Ratna, dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Rizky mendekatiku, membelai dahiku dengan tangan dingin. Masih lemah, Bu. Tapi kata dokter, dia akan baik-baik saja, asalkan tidak bangun dan berbuat macam-macam. Aku mendengar kalimat itu dengan jelas, dan itu adalah petunjuk paling berharga. Rizky ingin aku tetap lemah, agar ia bisa bergerak bebas. Ya sudah, Rizky, kau fokus saja ke kantor. Proyek yang kemarin itu kan harus segera ditutup sebelum. Nyonya Ratna menghentikan kalimatnya, melirikku, dan tersenyum tipis. Aku tahu apa maksudnya. Mereka ingin segera menutup kasus penggelapan dana itu sebelum ada audit mendadak. Ya, Bu. Aku akan ke kantor sekarang, jawab Rizky, mencium dahiku. Ciuman itu terasa menjijikkan. Tidur ya, sayang. Cepat sembuh. Aku mendengar pintu tertutup. Lalu suara mobil Rizky menjauh. Aku tersenyum lagi. Bagus. Rizky, pergilah ke kantorku dan mainkan peranmu sebagai direktur yang korupsi. Sebentar lagi panggung itu akan runtuh. Tepat pukul 11 siang, rumah terasa lengang dan sunyi, seolah sebuah kedamaian palsu baru saja tercipta. Nyonya Ratna sibuk di ruang depan, menelepon teman-temannya, mungkin sedang menyebarkan kabar buruk tentang sakitnya. Aku, sekaligus menjaring simpati untuk Rizky. Ini adalah waktu terbaikku. Aku meluncur keluar kamar dan langsung menuju gudang belakang, tempat Narti biasanya mencuci pakaian. Gudang itu gelap, berantakan, dan jauh dari jangkauan mertua, tempat sempurna untuk sebuah pengakuan rahasia. Narti sedang menyetrika. Wajahnya masih terlihat tegang dan matanya memerah karena kurang tidur. Dia terkejut melihatku sudah berpakaian rapi, tidak lagi terbaring lemah seperti mayat hidup. Ya Tuhan, Bu Maya, Ibu baik-baik saja? Bisiknya. Tangannya yang memegang setrika langsung berhenti. Aku tersenyum menenangkan, memastikan dia tahu bahwa kekuatanku jauh lebih besar daripada aktingku di depan Rizky. Aku baik-baik saja, Narti. Berkat kamu, kataku. Lalu aku mendekatinya. Sekarang, aku butuh kamu ceritakan semuanya, tanpa ada yang terlewat. Semua yang kamu dengar tentang aku, tentang Rizky, dan tentang uang perusahaan. Narti menghela napas panjang, meletakkan setrika, dan duduk di bangku kayu yang reot. Dia menceritakan semua yang dia ketahui, mulai dari hal-hal kecil yang selama ini ia anggap remeh, hingga konfirmasi yang sangat penting. Sejak 3 bulan lalu, Tuan Rizky sering marah-marah sendiri di telepon. Selalu menyebut nama, Luna, dan kata, segera. Narti bercerita bahwa dia sering melihat Rizky menerima telepon rahasia di malam hari, selalu dengan nada yang tegang dan penuh desakan. Mereka bicara soal dana pembangunan fiktif dan Tuan Rizky bilang, kalau ketahuan, kita tamat. Aku mendengarkan sambil mengangguk. Dana pembangunan fiktif. Itu cocok sekali dengan faktur ganda yang kutemukan di kamar Rizky. Modus lama, tapi sayangnya, masih efektif di mata Rizky yang buta akan teknologi pengawasan yang kupasang. Lalu, soal Nyonya Ratna, apa keterlibatannya? Tanyaku, penasaran. Aku tahu mertuaku ini licik. Tapi apakah dia terlibat langsung dalam pencurian? Nyonya Ratna tidak pernah bicara soal uang, Bu. Tapi dia selalu mendesak Tuan Rizky untuk segera menyelesaikan masalah rumah tangga ini, jawab Narti. Narti menirukan gaya bicara Nyonya Ratna. Cepat putuskan, Rizky. Kau sudah berjanji pada ibumu. Jangan sampai harta jatuh ke tangan wanita yang tidak tahu diri itu. Kata-kata, wanita yang tidak tahu diri, itu pasti merujuk padaku. Aku tertawa pelan. Aku memang tidak tahu diri, Narti. Mereka tidak tahu betapa gilanya aku ini. Aku sengaja memasukkan sentuhan humor untuk menghilangkan ketakutan Narti. Tuan Rizky juga selalu curiga pada ibu. Dia bilang ibu terlalu diam. Diamnya ibu menakutkan katanya. Kata Narti, menatapku dengan mata lebar. Oh, benarkah? Aku menakutkan. Aku pura-pura terkejut. Padahal aku hanya sibuk memikirkan resep kue kering apa yang cocok untuk Natal nanti. Coba bayangkan, Narti, apakah itu menakutkan?
Narti tersenyum kecil, sedikit lega melihatku masih bisa bercanda. Bagus, beban emosinya harus dikurangi agar dia bisa lebih fokus. Sekarang, bagian paling penting. Botol kecil itu. Kau bilang Tuan Rizky meneteskan sesuatu. Kau yakin itu racun? Desaku, kembali serius. Narti mengangguk cepat. Saya sangat yakin, Bu. Itu bukan sirup atau vitamin. Cairannya bening, tapi baunya seperti obat keras. Dan yang lebih meyakinkan, saya sempat melihat Nyonya Ratna memberikan botol kecil itu kepada Tuan Rizky sore sebelum ibu jatuh sakit. Nyonya Ratna berpesan, hati-hati, jangan sampai tumpah. Ini yang paling ampuh dan cepat. Konfirmasi berantai. Nyonya Ratna adalah penyedia, Rizky adalah eksekutor, dan Luna adalah motif keuangan dan perselingkuhan. Semuanya terangkai sempurna menjadi sebuah skema kejahatan tingkat tinggi. Mereka ingin aku mati agar Rizky bisa menguasai hartaku dan menikahi gundiknya dengan uang curian perusahaan. Narti, aku punya satu tugas terakhir untukmu, kataku, menatap matanya dalam-dalam. Mulai sekarang, aku ingin kamu bertingkah seperti istriku benar-benar sudah sekarat. Panggil aku dengan suara pelan dan sedih jika Rizky atau mertua ada di rumah. Dan yang terpenting, jaga dirimu. Jangan biarkan mereka curiga bahwa kamu berpihak padaku. Baik, Bu Maya. Saya akan lakukan, jawab Narti. Nadanya kini dipenuhi kesetiaan. Aku tahu, Rizky akan kembali malam ini. Dia pasti akan datang untuk memastikan bahwa dosis yang ia berikan benar-benar bekerja. Sebelum pergi, aku mendekatkan Narti, berbisik kepadanya. Aku tidak hanya menyingkirkan suami dan gundiknya. Narti, aku akan memastikan bahwa mereka jatuh sejatuh-jatuhnya, terutama karena mereka mencuri dari kantongku sendiri. Narti menatapku, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Maksud ibu? Aku tersenyum penuh rahasia. Senyum yang kubuat-buat agar terlihat misterius. Nanti kamu akan tahu, Narti. Sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa selama ini, mereka hanya bekerja untuk wanita manja yang mereka rencanakan untuk dibunuh. Dan wanita manja itu adalah pemilik segalanya. Aku meninggalkan Narti di gudang, berjalan kembali ke kamarku dengan langkah yang ringan. Beban terberat kini terangkat. Aku punya bukti, aku punya saksi, dan aku punya motif yang jelas. Sekarang, saatnya aku mengatur panggung untuk pembalasan yang manis. Acara perusahaan minggu depan adalah tanggal mainnya, tekadku. Setelah konfirmasi dari Narti, jiwaku terasa jauh lebih tenang. Ketidakpastian adalah racun, dan kini racun itu sudah kubuang jauh-jauh. Aku kembali ke kamar dan menutup diri. Di luar sana, Rizky dan Nyonya Ratna pasti sedang menikmati ilusi bahwa aku sekarat. Mereka mengira aku lumpuh di tempat tidur, tapi sebenarnya, aku sedang menyiapkan skenario terhebat dalam hidup mereka. Aku harus bertindak cepat dan rahasia. Rumah ini terlalu penuh mata-mata, bahkan jika mata-mata itu adalah suamiku dan ibu mertuaku sendiri. Untuk merancang strategi yang sempurna, aku butuh tempat yang benar-benar aman, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh Rizky, bahkan dalam mimpi terliarnya. Tempat itu adalah markas rahasiaku. Aku segera berganti pakaian. Bukan gaun mewah, tapi pakaian yang sederhana, seperti ibu-ibu yang hendak belanja ke pasar. Aku memakai topi lebar dan kacamata hitam besar. Penyamaran adalah seni yang harus dikuasai jika kamu ingin mengawasi kerajaanmu sendiri tanpa disadari. Aku sengaja menunggu hingga waktu salat zuhur, saat Nyonya Ratna pasti sedang khusyuk beribadah, dan Rizky masih asyik di kantorku. Aku keluar melalui pintu belakang yang terhubung ke garasi, memacu mobil tuaku yang sengaja kurawat. Mobil yang dikira Rizky hanyalah barang rongsokan hobiku. Aku tidak mungkin menggunakan mobil mewahku. Itu terlalu mencolok. Mobil tua ini adalah salah satu aset berhargaku untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Tujuanku adalah sebuah gang sempit di belakang gedung perkantoran milikku, di mana perusahaan Cahaya Abadi milik Rizky berada. Di gang itu, tersembunyi sebuah kos-kosan tua yang sengaja kusewa penuh beberapa tahun lalu.
Semua kamarnya kosong, kecuali satu kamar di pojok lantai 2, yang kususulap menjadi ruang kendali rahasia. Memarkir mobil di area yang kumuh dan padat itu selalu memberiku sedikit rasa nostalgia. Dulu, saat aku merintis bisnis ini dari nol, aku sering makan di warung pinggir jalan ini. Rizky tidak akan pernah mau menginjakan kaki di tempat sejorok ini, pikirnya. Itu adalah jaminan keamanan yang paling andal. Aku naik ke lantai 2 kos-kosan. Kamar rahasiaku adalah kamar paling terakhir. Begitu pintu terbuka, bau lembab khas bangunan tua langsung digantikan oleh aroma pendingin ruangan dan peralatan teknologi canggih. Di dalam, terpasang 4 layar monitor besar yang menampilkan data real-time perusahaan cahaya abadi, data keuangan, rekaman CCTV kantor Rizky, dan data penerbangan internasional. Aku duduk di kursi nyaman di depan monitor, merasa seperti ratu yang siap menarik tali boneka-bonekanya. Rasanya aneh. Di lantai bawah sana, ratusan karyawan, termasuk Rizky dan gundiknya Luna, sedang bekerja mati-matian untuk perusahaan ini, tanpa tahu bahwa yang duduk di kos-kosan belakang kantor ini adalah pemilik mutlaknya. Oke, Rizky, mari kita lihat apa saja yang sudah kamu lakukan hari ini. Gumamku, menyalakan rekaman CCTV di kantor Rizky. Layar menunjukkan Rizky dan Luna sedang tertawa genit di depan komputer, terlalu dekat untuk hubungan profesional. Luna tampak menyentuh lengan Rizky terlalu sering. Dasar pasangan serakah. Berbagi ranjang dan berbagi uang perusahaan. Desahku. Aku mengamati gerak-gerik mereka. Mereka tampak lega dan santai hari ini. Mereka pasti yakin bahwa misinya, menyelesaikan Maya, sudah berhasil. Itu artinya, mereka akan lebih ceroboh. Aku menelepon pengacaraku, Bapak Hadi, menggunakan sambungan aman di ruang kendali ini. Pak Hadi, kita majukan jadwalnya, kataku tanpa basa-basi. Bapak Hadi adalah orang kepercayaanku sejak lama. Satu-satunya orang yang tahu bahwa aku adalah the big boss di balik cahaya abadi. Maksud Ibu Maya? Acara perusahaan kan masih minggu depan. Tanya Pak Hadi, nadanya terdengar kaget. Ya, Pak. Tapi Rizky dan Miss Luna sudah melakukan kejahatan ganda. Penggelapan dana 1 miliar rupiah dan percobaan pembunuhan terencana, jelasku singkat. Aku tidak perlu menjelaskan detail tentang tetesan. Itu, cukup fakta kriminalnya. Pak Hadi terdiam sejenak. Percobaan pembunuhan? Astaga, Ibu Maya. Saya baik-baik saja, Pak. Itu hanya sebuah upaya yang gagal. Aku tersenyum tipis. Sekarang fokus kita. Saya ingin Anda siapkan dokumen pemecatan Rizky sebagai direktur utama, efektif saat pidato saya di acara perusahaan. Masukkan klausul penggelapan dana yang merugikan perusahaan sebesar 1 miliar rupiah. Siap, Bu. Apakah kita juga melaporkan ke polisi? Tunggu dulu, Pak. Saya ingin mereka jatuh di hadapan semua kolega dan pemangku kepentingan. Biarkan mereka menanggung malu dulu. Hari H. Bapak akan hadir sebagai konsultan hukum khusus Dewan Direksi. Aku menekankan kata-kata itu. Dan tolong, siapkan audit kilat yang harus dipresentasikan di acara itu. Semua bukti transaksi gelap dan faktur fiktif harus muncul di layar. Setelah menutup telepon, aku mengalihkan perhatian ke monitor yang menampilkan data penerbangan. Aku tahu Rizky dan Luna berencana melarikan diri setelah kematianku. Aku melihat ada pemesanan tiket penerbangan ke Eropa 2 hari setelah acara perusahaan. Aku tersenyum licik. Oh, Rizky, kau memang sudah merencanakannya dengan matang. Tapi aku lebih matang. Aku menghubungi kepala keamanan perusahaan, satuan tugas khusus, yang hanya melaporkan langsung kepadaku. Tugasnya sederhana, memblokir aset Rizky dan Luna yang terdeteksi di luar perusahaan, dan yang terpenting, memastikan Luna hadir di acara perusahaan minggu depan. Aku tidak ingin gundik itu lolos dari panggung sandiwara yang kusiapkan. Aku ingin Luna berada di samping Rizky saat pengumuman itu. Pastikan dia tidak curiga. Bahkan beri dia hadiah kecil atas kinerja luar biasa dia selama ini. Instruksiku. Tentu saja, hadiah itu juga dari uang perusahaan. Aku ingin memancingnya agar merasa di atas angin. Aku membuka laptop pribadiku. Mulai merancang naskah pidato pembalasanku. Pidato ini harus tenang, kuat, dan mematikan. Aku tidak ingin berteriak atau menangis. Aku ingin menghancurkan mereka dengan satu kalimat yang sangat elegan. Aku berlatih di depan cermin kecil di kamar kos-kosan itu.
Aku berlatih senyum sinis yang kusebut senyum kemenangan. Ini adalah perpaduan antara kesedihan seorang istri yang dikhianati dan kepuasan seorang pemilik yang menertawakan pencuri di rumahnya sendiri. Di tengah semua rencana serius ini, aku memutuskan untuk menambahkan sentuhan, maya yang bodoh dan manja. Aku mengirim pesan kepada Rizky melalui ponsel lamaku. Sayang, aku sangat lemah. Aku butuh perhatianmu. Bisakah kau bawakan aku martabak manis rasa coklat keju kesukaanku saat pulang nanti? Aku sangat ingin makan. Permintaan konyol ini sengaja kubuat agar Rizky merasa aku benar-benar sakit dan gampang ditipu. Aku ingin membuatnya lengah. Dan yang pasti, martabak itu akan langsung kuberikan kepada Narti. Aku tidak akan menyentuhnya. Aku sudah punya firasat. Martabak itu bisa saja menjadi percobaan kedua. Ketika aku mengecek monitor CCTV kantor lagi, aku melihat Luna sedang memamerkan cincin barunya kepada rekan kerjanya. Itu benar-benar cincin yang sama dengan yang ada di foto. Aku hanya menggelengkan kepala. Betapa rendahnya moral mereka. Mencuri, meracuni, dan memamerkan hasilnya di tempat kerja. Rencana 10 bab ini harus berjalan sempurna. Aku akan membiarkan Rizky dan mertua terus menari di atas penderitaanku yang palsu. Aku akan membiarkan mereka menyusun rencana liburan dengan uang curian. Karena, semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasa jatuhnya nanti. Aku mengunci kamar kos-kosan rahasia itu, lalu kembali ke mobil tuaku. Saat aku berkendara pulang, aku melihat sebuah truk pengangkut sampah besar melaju pelan. Aku terbayang wajah Rizky dan Luna. Sebentar lagi, mereka berdua akan menjadi sampah yang harus kusingkirkan dari hidupku dan dari perusahaanku. Aku sampai di rumah, kembali menjadi Maya yang lemah dan sakit. Begitu masuk kamar, aku kembali berbaring di tempat tidur, menunggu Rizky membawa martabak manis. Aku siap untuk episode berikutnya dalam sandiwara ini. 1 minggu terasa seperti 1 tahun. Aku menghabiskan hari-hariku di rumah, berpura-pura pulih perlahan sambil mengawasi setiap gerak-gerik Rizky dari jauh. Dia rajin membawakanku martabak, yang selalu kuberikan ke Narti, karena aku tidak sudi memakan persembahan dari tangan pengkhianat, dan dia selalu berbicara lembut, bertanya tentang kesehatanku. Semua itu dilakukan sambil terus memeluk Luna di kantor dan merencanakan pelarian mereka. Senyum Rizky sekarang terasa hambar, seperti kopi tanpa gula yang basi. Dia sudah terlalu yakin aku akan sembuh total, sehingga rencana kaburnya terasa mendesak. Aku tahu dia mulai tidak sabar. Mertuaku, Nyonya Ratna, juga sering masuk ke kamarku, pura-pura menyuapi bubur sambil matanya menjelajahi ruangan, mungkin mencari surat wasiat atau dokumen penting lainnya. Malam puncak itu pun tiba. Malam acara ulang tahun perusahaan Cahaya Abadi. Acara yang seharusnya merayakan keberhasilan perusahaan, malah akan menjadi perayaan kejatuhan para pengkhianat. Aku memutuskan untuk tidak hadir di awal acara. Aku ingin menjadi kejutan terbesar, yang paling ditunggu-tunggu. Aku ingin Rizky dan Luna merasa sepenuhnya aman, sepenuhnya berkuasa, seolah panggung itu adalah milik mereka seutuhnya. Dari ruang kendali rahasia di kos-kosan, aku menyaksikan siaran langsung acara tersebut. Layar besar menunjukkan aula mewah Hotel Bintang 5 yang dipenuhi oleh pemangku kepentingan, investor, dan pejabat penting. Rizky, mengenakan setelan jas terbaiknya, berdiri di samping Luna, gundiknya, yang tampil memukau dengan gaun malam yang mewah. Lihat, Luna, dia tampak bangga sekali berdiri di sampingmu, padahal dia mencuri uang untuk membelikanmu gaun itu. Bisikku pada diriku sendiri sambil menyesap teh hangat. Penampilan Luna terlihat angkuh, sangat percaya diri, seolah dia sudah menjadi nyonya besar. Aku tersenyum. Silakan, nikmati panggungmu. Nak, pertunjukan utama belum dimulai. Rizky naik ke panggung, disambut tepuk tangan meriah. Dia mulai berpidato, suaranya terdengar lantang dan penuh karisma. Dia berbicara tentang visi, misi, dan ketulusan manajemen. Mendengarnya berbicara tentang integritas membuatku ingin mengambil keripik kentang dan melemparnya ke layar. Para tamu terhormat, izinkan saya berterima kasih kepada tim manajemen yang luar biasa, terutama kepada asisten saya yang berdedikasi tinggi, Miss Luna Sinta. Kata Rizky, menunjuk Luna yang langsung tersipu malu dibuat-buat. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Saat itulah, aku menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat. Saat mereka berada di puncak kebanggaan mereka. Aku mengirim pesan singkat kepada Narti. Siapkan pakaian,
dan panggil mobil. 15 menit lagi. Aku segera berganti pakaian. Bukan gaun, tapi sebuah kebaya kutu baru sederhana namun elegan, dipadukan dengan kain batik tulis yang sangat berkelas. Aku menata rambutku sendiri. Aku ingin tampil sebagai Maya yang sebenarnya. Berwibawa, berkelas, tapi rendah hati. Bukan Maya si istri manja yang selama ini mereka kenal. Aku memastikan pistol data USB berisi semua bukti penggelapan, foto, dan rekaman suara sudah tersemat aman di dalam lipatan kain batikku. Ini adalah senjata andalanku. Aku meninggalkan kos-kosan. Mobil tua itu membawaku menuju hotel bintang 5 tempat acara itu berlangsung. Di tengah jalan, aku menerima telepon dari Pak Hadi. Ibu Maya, acara berjalan lancar. Tapi Rizky baru saja mengumumkan bahwa dia akan memimpin proyek ekspansi besar-besaran di luar negeri dan Luna akan menjadi wakilnya. Lapor Pak Hadi, nadanya terdengar khawatir. Aku tertawa kecil. Tentu saja, Pak, ekspansi ke luar negeri. Maksudnya, kabur. Biarkan saja. Itu malah mempermudah saya. Jangan lakukan apa-apa. Tunggu aba-aba saya. Ketika mobilku tiba di lobi hotel, sudah ada Narti yang menungguku di sudut gelap. Narti memberikan seikat mawar putih yang indah, bukan mawar merah drama, tapi mawar putih yang melambangkan kejernihan dan kemurnian, yang sebentar lagi akan berlumur dosa. Aku memeluk Narti sebentar. Terima kasih, Narti. Setelah ini, kamu bebas. Semua tanggungan keluargamu sudah saya bereskan. Sekarang, mari kita lihat akhir dari cerita mereka. Aku melangkah masuk ke dalam aula. Musik orkestra memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada panggung. Rizky baru saja selesai berbicara dan menyerahkan mikrofon kepada Luna. Luna berdiri di panggung. Wajahnya bersinar oleh lampu sorot. Dia mulai berbicara tentang bagaimana dia dan Rizky bekerja siang dan malam untuk mencapai target perusahaan. Sebuah kebohongan yang sangat besar. Dia terlihat sangat puas. Benar-benar mengira dia adalah pemenang di malam ini. Aku berdiri di ambang pintu masuk aula, memegang mawar putih itu. Kehadiranku seketika menciptakan riak keheningan yang menjalar dari belakang hingga ke depan. Rizky melihatku. Senyum palsunya langsung pudar, digantikan oleh wajah pucat pasi seperti mayat yang baru dikeluarkan dari peti es. Luna yang sedang berbicara di panggung tiba-tiba berhenti. Matanya melebar seperti melihat hantu. Aku perlahan berjalan, langkah demi langkah, menuju panggung. Setiap langkahku terasa seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Seluruh aula menjadi hening. Tidak ada yang berani berbisik. Mereka pasti mengira aku masih terbaring sekarat di rumah. Rizky mencoba menanggapi situasi itu. Dia turun dari panggung dan berlari ke arahku, berusaha merangkulku. Maya, sayang, kenapa kau datang? Kau kan sedang sakit. Aku menepis tangannya dengan gerakan yang sangat lembut tapi tegas. Seolah sedang menyingkirkan lalat. Aku menatap matanya, dan di sana, aku melihat ketakutan yang sesungguhnya, bukan ketakutan yang dibuat-buat seperti yang ia tunjukkan di depanku di rumah. Aku berjalan melewatinya, langsung menuju panggung, ke arah Luna yang terpaku di dekat mikrofon. Luna mencoba tersenyum, senyum canggung yang gagal. Bu Maya, selamat malam. Kami tidak menyangka ibu akan datang. Kami senang ibu sudah pulih. Aku tidak menjawab Luna. Aku hanya mengambil mikrofon yang dipegangnya, membuat suara plop kecil yang memecah keheningan di aula. Aku meletakkan mawar putih itu di podium, tepat di depan wajah Luna. Aku menoleh ke kerumunan, menghela napas, dan menatap Rizky yang berdiri di bawah panggung, memohon padaku dengan matanya. Inilah saatnya. Kalimat pembuka yang menghancurkan. Aku tersenyum, senyum yang kubuat-buat di depan cermin kos-kosan tadi. Aku berdiri di panggung, memegang mikrofon dengan tenang, dan membiarkan keheningan yang panjang merayap di seluruh ruangan. Mata ratusan orang, dari dewan direksi hingga para kolega asing, tertuju padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengambil jeda dramatis yang membuat Rizky di bawah panggung terlihat seperti patung yang baru saja dihidupkan dengan kejut listrik. Luna, gundik suamiku, berdiri 1 meter di belakangku, wajahnya membeku. Dia tahu ada yang salah. Tapi dia masih berusaha mempertahankan postur angkuhnya. Dia masih memegang erat buket bunga mewah yang baru saja diberikan Rizky. Bunga itu sebentar lagi akan menjadi saksi kehancurannya. Aku menoleh sedikit ke arah Rizky, memberikan tatapan yang sangat spesifik, tatapan yang kubuat di ruang rahasia,
Tatapan tahu segalanya tanpa perlu berkata-kata. Rizky terhuyung mundur selangkah. Aku bisa melihat keringat dingin mulai membasahi dahinya. Selamat malam hadirin sekalian. Aku memulai. Suaraku terdengar lembut, tapi setiap kata dipancarkan dengan otoritas yang kuat. Aku menggunakan nada yang sama persis saat aku meminta martabak manis darinya. Saya, Maya, istri dari Bapak Rizky, sangat senang bisa hadir malam ini, terutama setelah pulih dari sakit keras yang tiba-tiba saya derita. Aku menekankan kata, sakit keras, dan melirik seikat mawar putih di depanku. Rizky mencoba naik ke panggung, tetapi ada seorang petugas keamanan yang segera maju dan menahannya dengan sopan. Petugas keamanan itu adalah orangku. Kami semua tahu, acara malam ini adalah perayaan keberhasilan. Lanjutku, tersenyum lebar ke arah kerumunan. Keberhasilan yang dibangun di atas dedikasi, kerja keras, dan integritas. Aku berhenti. Kontak mata dengan Rizky. Aku menahan diri untuk tidak menghabisinya dengan kata-kata. Aku ingin memberinya harapan palsu selama beberapa detik lagi. Rizky akhirnya angkat bicara. Suaranya sedikit gemetar. Maya, sayang, ada apa? Sebaiknya kita bicara di belakang panggung saja. Kau kan baru sembuh. Tidak, Rizky. Aku baik-baik saja. Jawabku, kini mengalihkan pandangan kembali ke kerumunan. Dan aku harus bicara sekarang. Karena Bapak Rizky, suamiku, baru saja mengumumkan bahwa dia akan memimpin ekspansi besar-besaran perusahaan di luar negeri. Kerumunan mengangguk. Beberapa orang mulai berbisik, memuji ambisi Rizky. Aku sangat bangga mendengarnya. Benar-benar bangga, kataku. Nada suaraku naik sedikit. Aku melihat Rizky menarik napas lega. Dia pasti berpikir aku akan memujinya di depan semua orang. Saat itulah aku melayangkan pukulan telak yang pertama. Kalimat yang telah kurancang di kamar kos-kosan rahasia. Maka dari itu, saya mengucapkan selamat tinggal kepada CEO yang baru saja saya pecat secara diam-diam seminggu yang lalu. Satu kalimat, sederhana, tanpa kiasan, dan menghancurkan. Seluruh aula terdiam total. Keheningan yang sangat pekat sampai-sampai suara jatuhnya jarum pun mungkin bisa terdengar. Wajah Rizky langsung berubah menjadi abu-abu. Ekspresi Luna berubah dari angkuh menjadi horor yang membisu. Apa? Apa maksudmu, Maya? Teriak Rizky dari bawah panggung. Suaranya kini dipenuhi kepanikan murni. Dia mencoba maju lagi, tapi petugas keamananku bergerak cepat dan menghalangi jalannya. Oh, Rizky, maaf, aku lupa memberitahumu, kataku, berpura-pura mengusap rambutku, sebuah gestur manja yang sering kulakukan dulu. Aku tidak hanya istrimu. Sayang, aku juga adalah pemilik utama dari perusahaan cahaya abadi ini. Duer, suara kaget kolega dan investor meledak di seluruh ruangan. Bisikan histeris menyebar. Mereka tidak menyangka. Mereka selalu mengira aku hanyalah istri direktur yang sibuk arisan. Tidak mungkin. Kau bohong. Rizky berteriak, menunjukkan jari ke arahku. Kau hanya istri rumah tangga. Kau tidak tahu apa-apa tentang perusahaan. Aku tersenyum lembut. Tentu, aku hanya istri rumah tangga yang kebetulan mewarisi perusahaan ini, merintisnya, dan mengawasi setiap gerak-gerikmu, termasuk penggelapan uang perusahaan sebesar 1 miliar rupiah. Aku menoleh ke belakang, ke arah Luna yang kini mulai berjalan mundur, berusaha melarikan diri dari panggung. Miss Luna Sinta, jangan terburu-buru. Anda tidak mau ketinggalan bagian di mana kami memutar bukti-bukti perselingkuhan dan keterlibatan Anda dalam transfer dana gelap. Kan? Kataku, memanggilnya dengan nada sangat sopan. Luna berhenti, tubuhnya gemetar. Hadirin sekalian, kataku, kembali ke mikrofon. Sebelum saya menunjukkan bukti-bukti tak terbantahkan tentang penggelapan dana dan skema vendor fiktif yang dilakukan oleh Bapak Rizky dan Miss Luna, izinkan saya menyelesaikan satu urusan pribadi yang lebih mendesak. Aku mengangkat mawar putih di podium, menatapnya penuh arti. Minggu lalu, saat makan malam, saya hampir dibunuh. Suami saya dan ibu mertua saya bersekongkol meneteskan racun ke minuman saya. Motifnya sederhana. Mereka ingin saya mati agar mereka bisa kabur dengan uang 1 miliar rupiah dan aset perusahaan yang mereka pikir adalah warisan konyol. Suara gemuruh di aula semakin keras. Ini bukan lagi acara perusahaan. Ini adalah berita kriminal paling sensasional. Aku mengambil pistol data USB di lipatan kain batiku, memegangnya tinggi-tinggi.
Pak Hadi, tolong sambungkan ini ke proyektor utama. Mari kita lihat, seperti apa wujud pengkhianatan di era modern. Rizky, yang kini berhasil mendekati panggung, tampak ingin merampas USB itu. Tapi dua orang keamananku dengan cepat menghadangnya. Aku menatap Rizky untuk terakhir kalinya. Mataku tidak menunjukkan amarah, tapi rasa jijik yang mendalam. Selamat, Rizky. Kau menang dalam skenario. Kau berhasil membuatku hampir mati. Tapi sayangnya, kau lupa satu hal. Aku tidak hanya memiliki perusahaan ini. Aku memiliki semua data dan semua orang yang bekerja di dalamnya. Kataku, lalu menyerahkan USB itu kepada Pak Hadi. Lampu di aula meredup. Musik orkestra mati. Semua mata tertuju pada layar raksasa di belakang panggung. Pertunjukan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Layar raksasa di belakang panggung menyala, dan seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan yang mencekam, hanya diwarnai oleh cahaya biru dari proyektor. Suasana berubah drastis dari pesta perayaan menjadi ruang investigasi kriminal. Aku melangkah mundur sedikit, membiarkan Pak Hadi, pengacaraku yang kini berstatus konsultan hukum, mengendalikan panel kendali data. Gambar pertama yang muncul adalah perbandingan laporan keuangan. Di sisi kiri, tertera data proyek resmi. Di sisi kanan, tertera rincian transfer dana sebesar 1 miliar rupiah ke beberapa rekening, termasuk nama Rizky dan Luna. Di bagian bawah layar, terdapat keterangan besar, penggelapan dana proyek fiktif, pembayaran ganda vendor. Para hadirin yang terhormat, suara Pak Hadi menggelegar, dingin dan profesional. Sebagai perwakilan dari pemilik perusahaan, kami menunjukkan bahwa Bapak Rizky dan Miss Luna Sinta secara sengaja dan terencana telah merugikan perusahaan dengan mencuri aset sebesar 1 miliar rupiah, seperti yang terlihat jelas dalam data transaksi ini. Rizky benar-benar kehilangan kendali. Tidak, itu semua palsu. Maya membalas dendam karena aku bersama Luna. Teriaknya, wajahnya merah padam. Dia mencoba menyerang Pak Hadi, tapi petugas keamananku segera mengamankan situasi. Oh, tentu saja, Rizky, kau memang berhak marah, kataku, menyela dengan suara santai. Karena kau benar-benar berselingkuh dengan Miss Luna. Tapi jangan khawatir, aku punya bukti perselingkuhan yang jauh lebih menarik daripada sekadar data bank. Layar beralih. Gambar-gambar mesra Rizky dan Luna di ruang kantor, di restoran mahal, dan yang paling memalukan, foto Luna memamerkan cincin berlian baru di tangannya, disandingkan dengan bukti transfer dana dari rekening Rizky. Dan kemudian, muncul bumbu favoritku. Layar menunjukkan foto celana dalam merah muda menyala milik Luna yang kutemukan di kamar Rizky. Di foto tepat di samping jam tangan mewah Rizky. Aku mendengar beberapa kolega wanita di kerumunan menutup mulut karena terkejut. Itu dia, sentuhan komedi gelap yang kubutuhkan, pikirku. Miss Luna, aku memanggilnya. Apakah Anda mengenali barang-barang ini? Dan bagaimana Anda menjelaskan cincin berlian yang Anda kenakan di malam yang sakral ini, yang dibeli dari uang curian perusahaan? Luna, yang tadinya hanya diam, kini mulai menangis histeris. Dia mencoba menutupi wajahnya dan berteriak, "Ini jebakan. Aku tidak tahu apa-apa tentang uang itu. Itu hadiah dari Rizky." "Oh, hadiah dari Rizky," kataku dengan nada mengejek. "Hadiah dari uang perusahaan. Maksud Anda?" Tiba-tiba, Nyonya Ratna muncul di pintu aula, berjalan cepat dan langsung menuju ke Rizky. Dia pasti mendengar berita ini dari temannya yang menghadiri acara. Wajahnya yang biasa anggun kini terlihat panik dan marah. "Rizky, apa yang kau lakukan? Hentikan drama ini, Maya." Nyonya Ratna mencoba menarik Rizky menjauh. "Oh, Bu Ratna," kataku, kini menatap mertuaku dengan rasa muak yang tak tertahankan. "Anda datang tepat waktu. Saya hampir lupa menunjukkan bukti keterlibatan Anda." Layar kembali beralih. Kali ini, muncul tangkapan layar dari pesan singkat yang kuambil dari ponsel rahasia mertua, di mana ia mendesak Rizky untuk menyelesaikan urusan si Maya, dan mengancam Rizky akan gagal mendapatkan warisan. Saya tidak hanya diselingkuhi dan dicuri. Para hadirin sekalian, saya hampir dibunuh atas skenario yang disusun oleh suami dan ibu mertua saya sendiri. Kataku, suaraku menjadi sangat dingin dan tegas. Pak Hadi segera mengambil alih, memutar rekaman suara yang diambil Narti secara diam-diam beberapa waktu lalu. Rekaman itu berisi suara Rizky yang berbisik kepada Luna. "Aku sudah bilang pada ibu, dia harus segera pergi.
Minuman itu harus bekerja cepat. Kita harus segera menutup proyek 1 miliar rupiah itu dan kabur ke Eropa. Rekaman itu adalah bom waktu yang sebenarnya. Di hadapan semua tamu, Rizky dan Luna tidak bisa lagi mengelak. Rizky berusaha mengklaim rekaman itu palsu, tapi suara Nyonya Ratna yang menyela dalam rekaman itu. Tinggalkan dia di rumah, jangan di rumah sakit. Lebih aman. Membuktikan segalanya. Kekacauan pecah. Tamu-tamu mulai berbisik, lalu berteriak, dan beberapa investor beranjak pergi, menarik kembali janji investasinya. Ini bukan hanya kehancuran pribadi, ini adalah kehancuran reputasi bisnis. Aku menatap Rizky yang kini dipeluk paksa oleh ibunya. Keduanya tampak hancur, dikelilingi oleh petugas keamanan. Kebanggaan Rizky, karir Rizky, dan masa depan Luna, semuanya hancur berkeping-keping. Aku mengambil mikrofon lagi, menunggu hingga kerumunan sedikit tenang. Saya rasa pembuktian ini sudah cukup, kataku, menutup presentasi dramatis itu. Para hadirin sekalian, saya harap kejadian malam ini menjadi pelajaran bahwa integritas dan kejujuran adalah aset terbesar sebuah perusahaan. Dan sebagai pemilik perusahaan ini, saya tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun. Aku menatap Rizky untuk yang terakhir kalinya. Aku tidak merasakan kepuasan yang menggebu-gebu, hanya rasa kosong dan lega. Aku sudah membalas mereka, bukan dengan racun, tapi dengan kebenaran yang kejam. Di tengah hiruk-pikuk ketidakpercayaan dan bisik-bisik yang memekakan, aula besar itu terasa seperti arena gladiator di mana Rizky dan Luna adalah tawanan yang siap dihukum. Kehancuran reputasi mereka terjadi begitu cepat, secepat transfer dana ilegal yang mereka lakukan. Nyonya Ratna, biasanya anggun dan tenang, kini berubah menjadi singa betina yang terluka. Dia melepaskan Rizky, menatapku dengan mata penuh kebencian yang mendalam. Maya, kau wanita gila. Kau memalsukan semua ini hanya karena cemburu dan ingin mengambil alih perusahaan. Teriaknya, suaranya parau. Ambil alih? Perusahaan ini memang milikku sejak awal, Bu Ratna. Balasku, suaraku tetap datar dan tenang. Saya hanya membiarkan Rizky bermain peran sebagai CEO. Anda terlalu fokus pada warisan konyol almarhum ayah saya, padahal saya sudah jauh lebih kaya raya sebelum bertemu Rizky. Pernyataan itu, bahwa aku adalah pemilik asli dan sengaja menyembunyikannya, menghantam Rizky lebih keras daripada semua bukti penggelapan dana. Wajahnya yang sudah pucat kini tampak kosong, seolah jiwanya baru saja dicabut. Dia menyadari betapa bodohnya dia selama ini, mengkhianati orang yang memegang kendali penuh atas hidup dan karirnya. Dia bohong. Dia bohong. Aku direktur utama. Rizky mengamuk, mencoba berjuang melewati petugas keamanan. Aku memberi isyarat kepada Pak Hadi. Pak Hadi mengambil mikrofon. Saya, Bapak Hadi, konsultan hukum khusus perusahaan Cahaya Abadi, mengumumkan bahwa berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang terdaftar di Notaris Negara, Ibu Maya adalah pemegang saham mayoritas dan pemilik sah perusahaan ini. Selain itu, kami juga mengajukan laporan resmi kepada pihak berwajib atas kasus penggelapan dana sebesar 1 miliar rupiah dan dugaan percobaan pembunuhan terencana terhadap Ibu Maya. Lanjut Pak Hadi. Nada suaranya tegas. Luna, melihat situasi ini, panik dan bertindak naluriah. Ia menerjang Rizky. Kau bilang semua aman. Kau bilang dia tidak akan tahu. Kenapa kau bodoh sekali? Rizky mendorong Luna menjauh. Kau yang merayuku. Kau yang merencanakan semua ini agar kita bisa kabur. Kau yang berjanji akan menceraikannya dan memberiku uang. Balas Luna, tanpa menyadari bahwa pengakuan itu disiarkan langsung melalui mikrofon. Dan di tengah keributan itu, suara Nyonya Ratna yang pecah terdengar, sebuah pengakuan yang didorong oleh keputusasaan. Iya, aku yang memberi botol kecil itu. Aku yang menyuruhnya. Aku tidak ingin anakku miskin karena wanita tidak jelas sepertimu. 3 pengakuan langsung. Perselingkuhan, penggelapan, dan percobaan pembunuhan terencana. Semuanya terlontar di hadapan ratusan orang yang merekam setiap detik kejadian itu dengan ponsel mereka. Mereka sudah tidak punya tempat untuk bersembunyi. Aku merasa sedikit geli, meski di tengah drama serius ini. Mereka berdua saling menyalahkan seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Padahal yang mereka curi adalah uang miliaran dan yang mereka coba singkirkan adalah nyawa. Terima kasih atas kejujurannya, kataku, kini mengambil alih mikrofon lagi, menyela kekacauan itu. Saya sudah punya semua rekaman ini,
Tapi pengakuan langsung Anda di hadapan para saksi terhormat ini jauh lebih berharga di mata hukum. Aku menoleh ke kerumunan yang masih terperangah. Untuk para investor dan rekan bisnis, jangan khawatir.